Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan limpah kasih sayangnya, sehingga kita dapat diberi kesehatan hingga sampai hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deatri Ritonga dengan NIM 23302041. Yang saya hormati, Ner Ramon Tumiwa MM selaku pengampu dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Keuangan 1. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Kontrol Diri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Genji, Studi Kasus Pengguna ShopeePay pada aplikasi Shopee. Latar belakang masalah dalam penelitian saya, yaitu manajemen keuangan pribadi merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masa depan seseorang. Kualitas pengelolaan keuangan ini secara tradisional dipandang sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan, yaitu pengetahuan dan pemahaman individu terhadap konsep-konsep keuangan dasar seperti penganggaran, tabungan, dan risiko. Namun fokus penelitian kini bergeser karena munculnya generasi Gen Z, kelompok usia yang tumbuh besar bersama teknologi digital. Seiring perkembangan teknologi, munculnya fenomena baru dalam perilaku finansial, terutama di kalangan generasi Gen Z, kelompok yang lahir sekitar 1995 sampai 2010 dan tumbuh dalam era digital. Bagi Gen Z, keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh lingkungan digital yang imersif dan kemudahan akses ke layanan finansial berbasis teknologi, menurut Rahmawati dan Nugroho 2022. Kemudahan semacam ini membawa peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Generasi ini merupakan pengguna aktif dompet digital dan fitur pay later seperti ShopeePay yang menawarkan kemudahan transaksi tanpa uang tunai, cashback, dan promosi menarik. Menurut survei dari Bank Indonesia 2023, lebih dari 60% pengguna e-wallet di Indonesia berasal dari kelompok usia 18-25 tahun, menunjukkan dominasi Gen Z dalam adopsi fintech. Walaupun penggunaan dompet digital memberikan kenyamanan, banyak penelitian menemukan adanya dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan pribadi akibat perilaku konsumtif yang meningkat, menurut Sari dan Yuliana 2021. Di sini saya mempunyai data dominasi generasi Gen Z dalam adopsi e-wallet dan fintech. Layanan dan aktivitas pengguna e-wallet kelompok usia 18-25 tahun, keterangan data lebih dari 60% pengguna e-wallet di Indonesia, sumber data Bank Indonesia 2023. Yang kedua, data perilaku finansial kelompok usia generasi Gen Z yang lahir 1995 sampai 2010, keterangan data keputusan keuangan sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital dan kemudahan akses layanan. Sumber data Rahmawati dan Nugroho 2022. Di sisi lain, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang konsep pengelolaan uang, pembuatan anggaran, pengaturan utang, tabungan, dan kemampuan membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku menabung, pengelolaan keuangan pribadi, dan pengendalian konsumtif di kalangan Gen Z dan mahasiswa. Namun, literasi keuangan saja tidak cukup. Faktor kontrol diri atau self-control juga memainkan peran besar dalam menjaga disiplin finansial. Tantangan kontrol diri dalam menghadapi godaan belanja impulsif yang
yang diperparah dengan akses instan ke platform e-commerce seperti Shopee dan fasilitas pembayaran digitalnya seperti ShopeePay. Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk menahan dorongan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tanpa kontrol diri yang memadai, keinginan untuk memenuhi keinginan atau wants bisa mengalahkan kebutuhan sehingga mengganggu manajemen keuangan pribadi. Kontrol diri atau self-control juga memiliki pengaruh besar terhadap manajemen keuangan pribadi. Dalam konteks ShopeePay, kontrol diri diperlukan agar pengguna tidak terjebak dalam perilaku belanja impulsif akibat promo dan kemudahan penggunaan fitur ShopeePay. Menurut Dewi dan Setiawan 2022, rendahnya kontrol diri merupakan prediktor utama perilaku konsumtif pada pengguna e-commerce di Indonesia. Penelitian lain oleh Utami dan Handayani 2023 menegaskan bahwa individu dengan kontrol diri tinggi cenderung memiliki perilaku keuangan yang lebih rasional dan mampu menunda konsumsi tidak penting. Sementara itu, menurut Hasanah et al. 2022 menemukan bahwa kontrol diri berperan sebagai variabel mediasi antara literasi keuangan dan manajemen keuangan pribadi pada generasi muda. Artinya, meskipun seseorang memahami konsep keuangan tanpa kontrol diri yang baik, perilaku finansial tetap bisa tidak efektif. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kontrol diri atau self-control, pengendalian diri, memainkan peran signifikan dalam manajemen keuangan pribadi. Orang dengan kontrol diri yang baik cenderung mampu menahan godaan pengeluaran yang tidak perlu, melakukan perencanaan keuangan, dan lebih konsisten dalam pengelolaan anggaran mereka. Sedangkan individu dengan kontrol diri tinggi cenderung lebih disiplin dan menyusun anggaran, menunda konsumsi yang tidak mendesak, dan fokus pada prioritas kebutuhan. Adapun data permasalahan kontrol diri dan perilaku konsumtif digital. Fenomena rendahnya kontrol diri. Temuan penelitian merupakan prediktor utama perilaku konsumtif pada pengguna e-commerce di Indonesia. Sumber data Dewi dan Setiawan 2022. Yang kedua, fenomena dampak dompet digital. Ditemukan adanya dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan pribadi akibat perilaku konsumtif yang meningkat. Sumber data Sari dan Yuliana 2021. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa banyak Gen Z masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan pribadinya. Riset dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2023 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 49,68%, dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke layanan keuangan meningkat, pemahaman terhadap pengelolaannya masih rendah, terutama pada kelompok muda. Bisa dilihat data terhadap tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan nasional. Indikator literasi keuangan usia kelompok nasional atau dewasa persentase 49,68%. Sumber data Otoritas Jasa Keuangan 2023. Berdasarkan uraian data yang sudah saya jelaskan, terdapat kesenjangan antara tingginya penggunaan e-wallet dan paylater oleh Gen Z dengan rendahnya tingkat literasi keuangan serta lemahnya kontrol diri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam manajemen keuangan pribadi mereka. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan dan kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi
pada Genji, studi kasus pengguna ShopeePay menjadi penting. Dalam konteks tersebut, literasi keuangan menjadi faktor penting. Literasi keuangan mencerminkan pemahaman individu mengenai konsep dasar keuangan seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, hingga manajemen utang. Individu dengan literasi keuangan yang baik akan lebih mampu membuat keputusan keuangan yang rasional dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan keuangan pribadi. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat menimbulkan masalah seperti konsumsi berlebihan, penumpukan utang, hingga kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk meneliti secara empiris bagaimana literasi keuangan dan kontrol diri mempengaruhi manajemen keuangan pribadi pada Genji pengguna ShopeePay. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi edukasi keuangan digital yang lebih efektif dan relevan dengan karakteristik generasi muda Indonesia. Baiklah, kita masuk dalam identifikasi masalah. Dengan melihat uraian pada latar belakang yang telah saya jelaskan, maka masalah-masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan Genji. Yang kedua, meningkatnya perilaku konsumtif akibat kemudahan layanan digital finansial. Yang ketiga, kurangnya kontrol diri dalam penggunaan layanan keuangan digital. Yang keempat, hubungan literasi keuangan dan kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi belum banyak dikaji pada konteks penggunaan ShopeePay. Selanjutnya, kita masuk dalam rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi Genji pengguna ShopeePay? Kedua, apakah kontrol diri berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi Genji pengguna ShopeePay? Yang ketiga, apakah literasi keuangan dan kontrol diri secara simultan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh parsial. X1, mengetahui sejauh mana pemahaman konsep keuangan atau literasi mempengaruhi kemampuan mahasiswa mengelola keuangannya. Yang kedua, menganalisis pengaruh parsial. X2, menguji dampak kemampuan pengendalian diri atau self-control dalam menekan perilaku impulsif saat menggunakan ShopeePay. Ketiga, menganalisis pengaruh simultan, membuktikan apakah gabungan antara pengetahuan literasi dan psikologis atau kontrol diri dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan pribadi. Yang keempat, kontribusi empiris, memberikan masukan untuk strategis edukasi keuangan digital bagi generasi Genji. Adapun manfaat penelitian, yaitu satu, bagi penulis, manfaatnya yang dapat diambil bagi penulis dari penulisan adalah penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis ilmiah dan metodologis, meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai literasi keuangan dan kontrol diri, menumbuhkan kesadaran finansial pribadi. Bagi generasi Genji dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Genji mengenai pentingnya literasi keuangan dan kontrol diri dalam mengelola keuangan pribadi. Melalui pemahaman ini, individu diharapkan lebih bijak dan menggunakan dompet digital seperti ShopeePay dan mampu menghindari perilaku konsumtif berlebihan. Baiklah, kita masuk dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan pribadi. Definisi. Manajemen keuangan pribadi ini adalah agar perusahaan dapat mengelola keuangan sumber daya yang dimiliki, terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham menurut Wati et al. 2022.
Manajemen keuangan pribadi merupakan, menurut Siswanti dan Halinda 2020, manajemen keuangan pribadi merupakan masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan perilaku masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat konsumtif. Masyarakat Indonesia seringkali melakukan konsumsi yang melampaui batas tanpa adanya sebuah pertimbangan yang kuat dan lebih memandang dari sisi keinginan daripada kebutuhan. Menurut Rahmawati dan Nuryana 2020, mahasiswa termasuk golongan yang rentan terhadap mode, tren, dan lifestyle yang dapat memperbesar peluang mahasiswa dalam masalah manajemen keuangan pribadi. Menurut Koilifa dan Iramani 2013 mendefinisikan pengelolaan keuangan pribadi sebagai kepiawaian seseorang dalam mengklasifikasikan anggaran keuangannya. Pengelola keuangan pribadi merupakan proses bagaimana cara seseorang individu dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan sumber keuangan serta tersusun dalam sistematis menurut Ayoeb 2028. Menurut Herdijono dan Damanik 2016, indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan pribadi meliputi konsumsi, manajemen arus kas, tabungan dan investasi, dan manajemen klasik. Berdasarkan uraian dari pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen keuangan pribadi merupakan proses yang mencakup pandangan individu secara menyeluruh mengenai keuangan pribadi, termasuk berbagai sudut pengelolaan keuangan, harta, dan berbagai sumber data yang tersedia. Adapun manfaat dan fungsi dari manajemen keuangan pribadi yaitu manfaat. Manfaat yang pertama menurut Natalia et al. 2019, manajemen keuangan pribadi membantu individu mengidentifikasi tujuan keuangan mereka, misalnya membeli rumah, dana pendidikan anak, pensiun aman, liburan, dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, menurut Lusardi dan Mitchell 2011, menciptakan stabilitas dan kesejahteraan finansial. Individu yang mengelola keuangan dengan baik cenderung lebih disiplin dan menabung dan berinvestasi yang berdampak positif pada kesejahteraan finansial mereka. Adapun fungsi dari manajemen keuangan pribadi yaitu menurut Obago 2014 dan Natalia et al. 2019, penyusunan anggaran atau budgeting membuat kerangka pengeluaran berdasarkan pendapatan dan tujuan yang telah ditetapkan, memastikan pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Yang kedua, menurut Lusardi dan Mitchell 2011, pengalokasian dana mendistribusikan pendapatan ke berbagai pos penting, tabungan, dan investasi. Proksi dan alat ukur dari manajemen keuangan pribadi, yaitu 1. Literasi keuangan X1. Dalam penelitian berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Kontrol Diri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Genji, studi kasus pengguna ShopeePay berikut adalah alat ukur atau proksi untuk setiap variabel, termasuk indikator atau dimensi manajemen keuangan pribadi dapat dipengaruhi berbagai faktor. Manajemen keuangan pribadi. Indikator dari manajemen keuangan pribadi atau proksi. 1. Perencanaan keuangan atau budgeting. Yang kedua, manajemen arus kas. Yang ketiga, tabungan dan investasi. Yang keempat, pengelolaan
pengelolaan utang. Yang kelima, dana darurat. Baiklah, kita masuk dalam variabel X1, yaitu literasi keuangan. Riset dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2023 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 49,68% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke layanan keuangan sebesar 85,10%, kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke layanan keuangan meningkat, pemahaman terhadap pengelolaannya masih rendah, terutama pada kelompok muda. Yang kedua, kontrol diri. Menurut Herlindawati 2015, kurangnya kontrol pribadi dalam membelanjakan uang menjadi salah satu alasan mengapa kebanyakan generasi Gen Z memperbelanjakan seluruh penghasilannya tanpa mempertimbangkan keuangan jangka panjang. Menurut Sari dan Yuliana 2011, kemudahan transaksi digital dapat mendorong perilaku impulsif dan mengurangi kemampuan individu untuk mengontrol pengeluaran, terutama pada kalangan Gen Z. Hasil penelitian Dewi dan Setiawan 2022 menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki hubungan negatif dengan perilaku belanja impulsif pada penggunaan e-commerce. Sementara itu, penelitian Utami dan Handayani 2023 menegaskan bahwa individu dan kontrol diri tinggi lebih mampu menunda konsumsi yang tidak penting dan menjaga stabilitas keuangan pribadi. Proksi atau indikator dalam kontrol diri yaitu 1. Kontrol perilaku atau behavior control, yang kedua kontrol kognitif atau cognitive control, yang ketiga kontrol keputusan atau decisional control. Sebelum masuk dalam rangka pemikiran dan hipotesis, di sini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penulisan berikutnya yang sejenis. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu, namun saya akan membacakan hanya 3 penelitian terdahulu. 1. Penelitian Sugeng R. Mulyana dan Anissa I 2023. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi pada Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan Syairah atau Analisis Pengguna ShopeePay pada aplikasi Shopee, peneliti menyimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi dalam penggunaan ShopeePay pada aplikasi Shopee Mahasiswa Konsentrasi Manajemen Keuangan Syairah. Kedua, Febri Aulia Arta dan Kartiko Adiwibowo 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan, dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi. Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, literasi keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Penelitian yang ketiga yaitu Ida Romatin Korusnisa dan Roswati 2021 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Pendidikan Keuangan terhadap Manajemen Keuangan Pribadi dengan Loss of Control sebagai variabel interfering. Berdasarkan hasil penelitian,
serta pembahasan, dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara langsung literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi dan tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi melalui loss of control sebagai variabel interfering. Termasuk dalam perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu Sugeng, R. Mulyana, dan Anissa I. 2023 meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa konsentrasi manajemen keuangan syairah, sedangkan dalam penelitian saya, subjek mahasiswanya yaitu generasi Gen Z atau generasi Gen Z. Yang kedua, penelitian Febri, Aulia, Arta, dan Kartiko, dan Adi Wibowo 2023 meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Fokus kasus umumnya tidak spesifik, sedangkan dalam penelitian saya, fokus kasus pada mahasiswa Gen Z dan pengguna ShopeePay. Yang ketiga, penelitian Ida Rohmatin, Koirusnisa, dan Rosmawati 2021 meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi dengan loss of control sebagai variabel interfering pada mahasiswa atau umum, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada khusus mahasiswa Gen Z pengguna ShopeePay. Baiklah, kita masuk dalam kerangka pemikiran teoritis. Belum optimalnya kemampuan mengelola keuangan pribadi pada mahasiswa khususnya Gen Z disebabkan oleh dua faktor utama yang diteliti. Yang pertama, literasi keuangan. Fenomena menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Gen Z masih rendah meskipun akses ke layanan keuangan meningkat. Rendahnya literasi keuangan akan berdampak terhadap rendahnya kemampuan dalam manajemen keuangan pribadi, dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, kontrol diri atau X2. Munculnya aplikasi dompet digital seperti ShopeePay mendorong pada konsumsi instan melalui promosi dan pay later. Hipotesis penelitian saya itu hipotesis H1, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi. Hipotesis kedua, kontrol diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi. Yang ketiga, literasi keuangan dan kontrol diri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi. Baiklah, kita masuk dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada subbab jenis penelitian membahas tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa Gen Z pengguna ShopeePay pada aplikasi Shopee. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dikaitkan dengan hipotesis tertentu. Setelah itu, salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji hipotesis yang diidentifikasi sebelumnya menurut Arifin 2018. Lokasi dan waktu. Tempat dan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan mahasiswa Gen Z merupakan pengguna aktif ShopeePay pada aplikasi Shopee. Lokasinya lingkungan digital mahasiswa Gen Z pengguna ShopeePay. Waktu September sampai November 2025, hanya 3 bulan.
Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2017, populasi yang diambil peneliti adalah mahasiswa Genji atau kelahiran tahun 1995 sampai 2012 yang aktif menggunakan ShopeePay pada aplikasi Shopee. Kriteria inklusinya meliputi mahasiswa aktif berusia 18 sampai 26 tahun dan telah menggunakan ShopeePay. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, menurut Sugiono 2017. Sampel yang diambil peneliti adalah mahasiswa Genji dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling agar sesuai dengan karakteristik populasi yang diinginkan. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel penelitian dengan maksud pertimbangan tertentu. Teknik Genji yang telah menggunakan ShopeePay aktif teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling bertujuan dengan kriteria mahasiswa Genji yang telah menggunakan ShopeePay aktif dalam transaksi harian. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Solvin dengan margin error 5%, diperkirakan 100-200 responden untuk memastikan kekuatan statistik dan analisa regresi. Jika data tidak memadai, dilakukan oversampling untuk validitas. Teknik penarikan sampel atau penentuan sampel menggunakan rumus Solvin, di mana N sama dengan N merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dibagi 1 ditambah N besar jumlah populasi, E tingkat kesalahan atau margin of error, biasanya 0,05 atau 5% akar 2 atau pangkat 2. Ada 2 macam sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui penyebaran kuesioner pada responden penelitian, yaitu mahasiswa Genji pengguna ShopeePay. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah digunakan dipublikasikan oleh organisasi selain pengelolaannya. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terlibat dalam penelitian ini. Sebelum kita masuk dalam teknik analisa data, ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan peneliti ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban dan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran berisi pernyataan terkait literasi keuangan, kontrol diri, dan manajemen keuangan pribadi mahasiswa Genji dalam menggunakan ShopeePay pada aplikasi Shopee untuk mengetahui bagaimana variabel tersebut mempengaruhi literasi keuangan dan kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa Genji. Responden kemudian menjawab kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Jawaban yang diberikan responden merupakan bahan yang digunakan peneliti untuk menganalisis pembahasan.
Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan instrumen penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa generasi Gen Z dengan menggunakan skala Likert, di mana responden hanya memilih pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan. Validitas data dalam penelitian ini yaitu validitas empiris, dilaksanakan dengan analisis kolerasi item total menggunakan software SPSS untuk menguji hubungan tiap item pertanyaan dengan total skor instrumen. Ini memastikan setiap pertanyaan mengukur konstruk yang sama. Yang kedua, reliabilitas instrumen diukur dengan Crobex alpha, di mana nilai minimal 0,7 sebagai batas diterima, diukur artinya instrumen dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya apabila nilai alfa kurang lebih 0,7. Lebih besar 0,7. Uji validitas dilakukan menggunakan kolerasi person produk momen antara skor tiap butir pertanyaan dengan total skor. Item dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar R tabel pada taraf signifikan 0,05. Baik, kita masuk dalam teknik analisa data. Dalam penelitian ini, teknik analisa data digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh literasi keuangan dan kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa Gen Z pengguna ShopeePay. Teknik yang digunakan pada peneliti ini adalah analisa statistik deskriptif. Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel dan distribusi data termasuk frekuensi, persentase, mean, median, modus, dan standar deviasi dan varians. Visualisasi dilakukan dengan tabel, histogram, atau boxplot menggunakan software SPSS atau Excel. Kedua, analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan regresi berganda atau multiple linear regressions untuk melihat pengaruh simultan dan parsial literasi keuangan serta kontrol diri terhadap manajemen keuangan pribadi. Model Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E, di mana Y adalah manajemen keuangan pribadi, X1 adalah literasi keuangan, X2 adalah kontrol diri. Uji hipotesis menggunakan T-test atau untuk koefisien parsial dan F-test atau untuk model keseluruhan dengan kriteria signifikan p-value lebih kecil 0,05. Tambahan uji kolerasi person untuk hubungan linier dan uji asumsi atau normalitas multikolineritas heterokedatitas sebelum analisis utama. Menurut Gojali 2018, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Baiklah, sekian dari presentasi proposal saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.